Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas gimana sih cara buat research plan atau study plan. Dan juga aku akan kasih template-nya yang bisa aku kasih akan ada di deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa kurang lebih lihat dan modifikasi kalau misalkan memang berguna untuk beasiswa kalian. So, simak videonya sampai habis. Jadi memang research plan atau study plan ini adalah dua hal yang yang mungkin sering kali ditanyakan sama pihak pemberi beasiswa supaya mengetahui kurang lebih kalian tuh risetnya mau kayak gimana dan apa sih rencana kalian selama studi itu kalian mau ambil kursus apa selama berapa lama dan kayak alokasi waktu kalian selama beberapa semester di tempat itu tuh mau ngapain kayak gitu. Jadi research plan dan study plan ini juga biasanya muncul beriringan kayak gitu. Mungkin di kesempatan kali ini aku akan lebih fokus sedikit ke research plan, study plan-nya juga mungkin aku akan tunjukkan kalau misalkan memang ada. Bentuk research plan sendiri ada bervariasi ya. Jadi ada yang mintanya tuh memang cuma kayak 1 sampai 2 halaman maksimal. Ada yang mintanya tuh boleh lebih banyak. Kalau nggak salah, aku juga sempat mengumpulkan untuk beasiswa Max, jadi ke Jepang. Itu aku kasih research plan-nya agak panjang, sekitar 7 sampai 8 halaman mungkin. Aku juga sempat mengumpulkan research plan aku ke ETH Zurich. Nah, itu tuh aku kasih maksimal 2 halaman. Dan ada satu lagi itu ke University of Helsinki, itu aku kasih 1 halaman. Yang di Helsinki ini dia dicombine sama motivation letter. Jadi aku kasih 1,5 kalau nggak salah. Dan itu aku dipanggil interview sih dengan kayak gitu. So kurang lebih research plan-nya kayak gimana aja dan apa aja yang harus diperhatikan. Ya kita akan lihat satu-satu. Oke, langsung aja ke dokumennya. Jadi ini research plan aku yang pertama kali aku buat dulu banget sih waktu melamar S3. Jadi ini dia mintanya tuh 2 halaman maksimal dari Zurich. Dan ini tuh temanya tentang microalgae kayak gitu. Jadi tentang alga kayak gitu. Dan aku disuruh kayak menyelesaikan masalah lah. Menyelesaikan masalah tentang alga ini dan kira-kira apa sih metode yang aku propose untuk diteliti kayak gitu. Jadi yang pertama pastinya kita akan bicara tentang introduction ya atau latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini juga mengandung daftar pustaka ya. Jadi kayak ada studi literaturnya. Jadi introduction ini komprehensif ya, selain ada latar belakangnya. Jadi di sini aku bilang kan, kayak ya nanti itu kita akan mengalami masalah ini, masalah populasi. Karena akan adanya peningkatan permintaan pangan, tapi kayak produksi pangan ini nggak bisa mengikuti. Jadi aku bilang kayak gitu, latar belakangnya tuh itu loh. Makanya kenapa kok alga ini jadi perhatian sekarang. Jadi dengan itu pun aku juga kasih dia literatur sih. Ini ada literaturnya, daftar pustakanya, sumbernya. Ya kemudian setelah aku kasih tahu dalam satu paragraf, jadi satu paragraf ini tuh kayak backgroundnya gitu, kayak kenapa kok ini tuh penting, kenapa kok riset ini tuh penting, kayak gitu ya. Nah setelah itu kan bisa langsung menuju ke bagian introduction kedua, paragraf kedua ya. Metodenya apa sih yang mau kalian teliti, secara komprehensif tuh apa, dan hasil apa yang kalian harapkan dari research ini. Tujuan research ini tuh apa, kan kompilasi di sini kayak gitu. Jadi di sini aku bilang ya, result of the experiment would also be beneficial for future microalgae processing quality evaluation kayak gitu. Juga untuk mempelajari protein consumption microalgae kayak gitu. Jadi ini itu tuh tujuan akhirnya kayak gitu kurang lebih. Dan di sini aku juga bilang studi ini tuh ngapain aja. Ini studi ini ngapain aja. Oke. Nah, terus setelah itu aku biasanya suka melanjutkan dengan objektif dan metodologi. Terserah kalian mau jadikan satu atau pisah juga terserah. Tapi kalau misalnya aku jadikan satu sih, karena ini agak singkat ya. Mintanya 2 halaman kayaknya. Jadi aku bilang aja, jadi ada beberapa objektif ya. Misalkan yang pertama ini satu. Oh ini aja sih. Jadi yang kayak gini. Ini aku kasih warna ini. Jadi ini objektifnya ini, kayak gitu. Terus aku kasih tahu kenapa sih alasannya kayak gitu. Kemudian ada secondary objektif. Oke, kayak gini. Secondary objektif. Jadi aku ada 2 objektif di sini. Dan metodologinya kayak gimana? Aku tulis methods for the experiment would be to bla 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 bla. Jadi ini nih semua ini kayak metodologi. Kurang lebih akan ada digimanakan. Dan juga ya, ini masih analisanya juga kurang lebih kayak gitu. Jadi aku membaginya jadi 2 sih. Yang ini lebih kayak metode pengolahannya, yang ini metode statistiknya, analisanya. Analisa datanya kayak gimana kurang lebih. Setelah itu selesai, aku kasih referensinya 5 biji di sini. Jadi singkat kan.
Ya, ini aku akan kasih template-nya deh di deskripsi di bawah kayak gitu. Ini aku dapat panggilan interview dari Zurich, dan Zurich ini kalau nggak salah ranking top 20 dunia kan kayak gitu. So, lumayan kan? Jadi bisa kalian lihat buat contoh, oke? Jadi ini contoh kedua, kebetulan ini waktu aku melamar ke Helsinki, dan Helsinki ini proyeknya cukup kimia banget ya. Jadi ini Green Road Toward Derived Janus Particles for Stabilized Interface. Jadi ini ada nama proyeknya. Proyek itu proyek Party Phase kayak gitu. Dia nih minta aku mengumpulkan ini tuh dalam kombinasi ya. Jadi 3 halaman maksimal. Isinya tuh motivation letter dan research plan sekaligus. Mungkin ya aku akan kasih juga sih ini ya buat contoh kalian, karena dia nih minta metode-metode yang cukup advance, dan aku tulis juga di sini kayak gitu. Oke? Nah, jadi ini tuh bener-bener kayak waktu itu ini tuh bener-bener suatu metode yang kayak suatu pendekatan yang aku belum pernah dengar sama sekali. Dan menurut penelitian juga ini tuh cenderung cukup baru kayak gitu. Jadi mereka ini mau menciptakan sebuah nanopartikel dari kayak kayu yang ada di situ loh, kayu pohon apa ya, aku lupa pohon apa kayak gitu. Tapi pokoknya itu sangat asing sekali. Jadi aku melakukan pendengarannya agak berbeda kayak gitu. Dan juga mereka nih bilangnya ya, jadi di research plan mereka tuh bilang, kasih kita research plan, kira-kira kalian tuh mau menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara bagaimana? Ya tentu saja aku harus membuat asumsi dong, kan aku nggak tahu kondisi utamanya. Aku membuat asumsi dulu, supaya mereka nih paham, ini loh dasar pikiranku kayak gini. Maka dari itu aku bilang assumption and approach. Kayak gitu. Tergantung research plan kalian itu tujuannya untuk apa. Kalau di deskripsi di projectnya itu ya, terutama nih buat teman-teman yang mau lamar S3 atau S2 by research. S2 by research ya, bukan S2 by coursework. Kayak gitu. Pahami bener-bener proyeknya ini kayak gimana. Dan research plan-nya nih kan harus melakukan pendekatan kalian sendiri atau enggak kayak gitu. Kalau di sini iya. Jadi di sini tuh aku bilang aku berdasarkan asumsi assume kayak gini. Assume would be the kayak gini. Aku asumsi bahwa materinya tuh ini dari publikasinya dia sendiri yang dilakukan di labnya dia. Ya masuk akal dong kan. Aku berasumsi kalau misalkan mungkin ya bahan mentahannya tuh melanjutkan apa yang dia sudah risetkan sebelumnya kayak gitu. Kemudian juga aku asumsi metode yang mau dilakukan nih belum dia pilih sama sekali kayak gitu. Sehingga aku akan membeberkan kenapa sih kok aku pilih metode itu kayak gini. Jadi di sini kan assume kayak gitu. Dan aku juga bilang rangkuman ini akan mengincludekan beberapa kemungkinan dan aplikasinya. Jadi ini tambahan lagi. Jadi 3 ya. Oke? Untuk membuat asumsi yang baik kan harus melakukan ini. Karena aku sudah membaca semuanya, jadi aku bisa buat asumsi kayak gitu. Nah, metodologinya kemudian aku kasih ya. Aku input kebanyakan sih berdasarkan literatur ya. Agak-agak ribet sih memang karena aku tidak punya pengalaman yang terlalu dalam dengan nanopartikel. Jadi partikel nano bukan spesialisasi aku, tapi aku punya sedikit pengalaman, punya sedikit pengetahuan tentang partikel nano. Dan aku kasih beberapa juga daftar pustaka di sini, terutama dengan metode yang aku mau sampaikan. Kemudian aku propose metode ini Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Kayak gini, ini aku propose. Ini propose aku, kemudian juga aku propose ini juga. Sam kayak gini. Aku propose juga Sam dan Tab. Jadi di sini aku melakukan proposal dan aku kasih alasan kenapa sih aku propose kayak gitu. Spesifiknya kenapa kok kayak gitu. Nah, kemudian ya nggak ada yang benar-benar spesial sih. Pokoknya ini semua benar-benar asumsi dan pendekatan aku. Dan referensinya kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin aku akan kasih template yang ini juga fullnya, termasuk dengan motivation letternya di deskripsi di bawah deh, research plan-nya. Oke. Ini yang aku pakai untuk mendaftar Max, jadi Jepang. Ini research plan ini aku kumpulkan ke profesor di Jepang. Kemudian beliau ini cukup kagum dan beberapa profesor memanggil aku untuk interview secara langsung. Jadi profesor yang ada di Jepang. Terutama ini aku gunakan untuk melamar ke Kyoto University dan itu diterima sih, maksudnya kayak dapat approval dari profesornya dan bisa dilanjutkan kayak gitu.
Jadi kurang lebih di sini agak panjang ya, karena aku all out di sini. Tidak ada keterangan, ini kan benar-benar cuman ke profesornya. Jadi aku bikin judulnya kayak gini dan introduction-nya. Jadi permasalahannya apa sih? Permasalahannya apa? Kenapa kok ini penting dan metode apa aja sih yang akan aku pakai? Oke. Setelah itu ada objectives-nya. Di sini aku pisah objectives-nya. Jadi aku memiliki tujuan apa aja di sini. Setelah itu aku kasih studi literatur. Jadi aku agak expand lagi lebih dari introduction-nya. Aku studi literatur, kasih lebih lengkapnya lagi tentang senyawa-senyawa dan metode yang ingin aku gunakan. Metode statistik yang akan aku gunakan, statistik, jadi multivariate statistik aku pakai. Kemudian aku bikin research design. Nah, ini yang mungkin cenderung penting ya, research design. Kayak aku bikin planning gitu. Kira-kira aku mau ngapain aja sih? Aku membagi research plan aku jadi dua, yaitu first phase dan second phase. First phase ini aku akan mengoleksi data dulu, kayak gimana kurang lebih. Setelah itu, setelah aku sukses di first phase ini, aku lanjutkan di second phase dengan modifikasi atau dengan arah eksperimen yang berbeda. Jadi aku sudah tahu mau kayak gimana. Kemudian aku kasih timeline-nya. Aku bilang ini berdasarkan standar S3 untuk Jepang. Timeline-nya kurang lebih 6 semester atau 3 tahun. Jadi aku bikin tabel kayak gini. Pertama research proposal kurang lebih semester 1. Kemudian data collection and analysis, koleksi data, eksperimen. Kemudian nulis yang first phase. Kemudian introduction yang second phase sambil analisa data lagi. Kemudian tulis second phase dan terakhir finalisasi disertasi aku. Dan daftar pustaka. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau kalian tertarik, ya aku nggak keberatan untuk kasih yang ini juga dalam bentuk template. Silahkan kalian gunakan dan kalian modifikasi. So, kata penutup dari aku, sebagai orang yang juga pernah ikut menyeleksi beasiswa untuk rekan-rekan di Indonesia, aku menitik beratkan pada motivation letter dan study plan atau research plan, kayak gitu. Itu bobotnya bisa 40% sampai 50% atau lebih bahkan, kayak gitu. Karena ini tuh menunjukkan, ini yang paling menunjukkan siapa kalian. Apa sih perbedaannya kalian dengan kandidat lain? Bisa aja kalian tuh IPK kalian tidak sebagus kandidat lain, TOEFL kalian biasa aja, tapi kalian tuh punya pemahaman teori yang sangat bagus, kalian punya logika penelitian yang bagus. Tuangkan dalam research plan yang bagus. Jadi semoga dengan contoh research plan yang bahkan diterima di Univ Top 20 dunia, kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk buat research plan yang berkualitas. Oke? Kalau misalkan kalian mau aku cekkan research plan kalian juga boleh, emailkan aja, gratis, silahkan. Kayak gitu. Boleh komen di bawah juga untuk tanya-tanya. So, good luck dengan segala macam persiapan dokumen kalian. And thank you for watching and see you on next video.